Berita terhangat hari ini. Di tengah persidangan kasus penggelapan aset almarhumah Lina Jubaidah oleh suaminya, Teddy Pardiana, mencuat isu perselingkuhan antara keduanya. Pasalnya, Teddy Pardiana dituding melakukan perselingkuhan dengan almarhumah Lina Jubaidah saat keduanya masih memiliki pasangan sah. Bahkan Rizky Febian, putra Lina Jubaidah, disebut pernah memergoki keduanya berduaan jam 3 pagi di sebuah rumah kontrakan. Terkait hal tersebut, Sule, mantan suami Lina Jubaidah, akhirnya angkat bicara soal polemik perselingkuhan tersebut. Tapi yang saya pikirkan adalah anak, bisa saya penjarakan karena itu masuk UU perzinahan, tapi nanti saya dendam, kata Sule. Dikatakan Sule, dia memilih untuk ikhlas dalam menghadapi polemik perselingkuhan tersebut dengan pertimbangan kebahagiaan anak-anak. Di mana kunci keikhlasan kita sebagai manusia kalau Tuhan sudah memberikan jodoh? Kalau kamu sudah di sini ya sudah, toh dari perpisahan ini yang kena imbasnya anak-anak, ungkap Sule. Akan tetapi, Sule juga tidak menampik bahwa dia sempat menangis mengetahui bahwa sang istri kala itu melakukan perselingkuhan di belakangnya. Itulah yang membuat saya menangis. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Manusia macam apa yang dia bisa menghilangkan kebahagiaan anak-anak, kata Sule. Menurutnya, salah satu hal yang menguatkannya dalam menghadapi perselingkuhan dan perceraian dengan Lina Jubaidah adalah anak-anak. Mereka juga ikut menangis, mereka memeluk saya, dan hanya satu kata buat saya, sabar, ungkap Sule seperti dikutip pikirandasrakyat.com dari kanal YouTube Intens Investigasi. Sebelumnya, Sule dan almarhumah Lina Jubaidah bercerai pada 2018 yang lalu. Perceraian tersebut meninggalkan sejumlah masalah, diantaranya isu perselingkuhan yang diduga dilakukan almarhumah dengan Teddy Pardiana. Tidak hanya itu, Teddy Pardiana juga disebut menjual sejumlah aset Lina Jubaidah yang diberikan oleh anak-anaknya seperti Rizky Febian. Atas dugaan tersebut, Rizky Febian geram dengan tindakan Teddy Pardiana yang menjual sejumlah aset tanpa seizin dari dia. Di sisi lain, artis Natalie Holscher makin sering mendapat isu negatif pasca cerai dari Sule. Tak hanya soal perselingkuhan, Natalie baru-baru ini mengungkapkan soal penderitaan hidupnya. Ya, ibunda Azam itu tak menyangka banyak netizen yang menilainya sebelah mata. Apalagi saat ia kembali CLBK dengan mantannya, Faris. Dianggap terlalu cepat cari pengganti Sule, isu miring pun bermunculan. Bahkan sampai beredar kabar jika Natalie Holscher berselingkuh dari Sule. Selain itu, isu Azam bukan anak Sule sampai terdengar di telongan Natalie Holscher hingga bikin ia sakit hati. Mengetahui hal itu, Sule pun akhirnya memberikan reaksinya. Dilansir dari kanal YouTube Intens Investigasi, Kamis, 8 Desember 2022, Sule rupanya mengambil sikap yang sama dengan Natalie Holscher. Ia pun memilih cuek akan gosip tersebut. Biarin aja kan dituduh, ya udah biarin aja, ucap Sule. Tak menampik jika tudingan negatif itu membuat Sule kebakaran jenggot. Namun ia tak memiliki kuasa untuk membungkam semua mulut netizen yang mengomentari keluarganya di sosial media. Geram ya geram, tapi kan media sosial memang seperti itu, yang penting faktanya gak, sambungnya. Dari dulu kita kan udah jelas, gak tahu apa maksud dan tujuan dari Otang yang menaikkan tayangan itu. Untungnya saya lelaki bertanggung jawab, yang selalu menyabarkan dia, pungkasnya. Natalie Holscher mengaku sudah sering curhat ke Faris sejak sebelum menikah dengan Sule.
Pengakuan Natalie itu sontak membuat kaget Melanie Riardo. Menurut Melanie, tindakan Natalie curhat ke mantan kekasihnya itu merupakan hal yang berbahaya. Dalam acara silet di RCTI, Natalie Holscher dan Faris duduk di tengah panggung. Keduanya akan ditanyai perihal hubungan mereka. Awalnya para host menanyakan kenapa Natalie memilih Faris menjadi tempat untuk berkonsultasi terkait masalah rumah tangganya ketika akan bercerai dengan Sule. Kenapa pilih Faris? Tanya Boy William, dilansir dari akun TikTok Official T, Jumat, 2 Desember 2022. Secara terang-terangan Natalie mengaku kalau ia merasa lebih aman saat bercerita ke Faris. Dijelaskan Natalie bahwa ia merasa aman bercerita dengan Faris. Terlebih Natalie dan Faris sudah saling kenal dalam waktu yang lama. Natalie dan calon ayah sambung Azzam itu sudah saling mengenal sejak 2010. Dia tahu banyak tentang aku dan lebih aman aja kalau aku cerita gitu, kata Natalie Holscher. Karena dari 2010 kita kenal, sambungnya. Lalu secara mengejutkan Natalie menyebut kalau ia sudah sering curhat ke Faris sejak sebelum menikah dengan Sule. Ia menambahkan kalau keluarganya dan Faris juga sudah saling kenal. Iya, jadi sebelum menikah memang udah teman curhat, ucap Natalie. Keluarga juga udah saling kenal gitu, sambungnya. Mendengar pengakuan Natalie, Melanie Ricardo pun tampak kaget.